Halo semuanya, ketemu lagi dengan Norvan di KMP Badminton. Jangan lupa smash. Hari ini aku membuat satu buah video konten spesial mengenai dua senar terbaik atau dua senar rekomendasiku dengan harga di bawah 100.000, tapi performa yang aku rasakan ini sangat super duper jos, dan terutama yang paling penting yaitu made in Japan. Dan di sini adalah dua senar yang akan kubahas buat kalian semua, yaitu Haiqua ISO 66 Carbon dan juga 100 JP 66. Jadi di sini aku akan bahas kedua senar ini bersama-sama di kontenku kali ini. Jadi buat kalian penasaran, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di-skip. Dan buat kalian yang barusan hadir di channel KMP Badminton ini, seperti biasa, langsung aja tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton ini biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke review section. Di sini sudah ada dua buah senar yang akan ku review di video kali ini, yaitu 100 JP66 made in Jepang dan juga Haiqua ISO 66 Carbon yang made in Jepang juga. Jadi kedua senar ini sama-sama made in Jepang dan juga diameter kedua senar ini sama-sama di angka 0,66 mm. Dan aku bisa simpulkan kedua senar ini aku bisa bilang ini recommended sekali buat kalian coba ataupun kalian bisa perhitungkan atau kalian bisa pertimbangkan kalian jadikan senar andalan kalian selanjutnya. Jadi di next konten aku akan sering-sering pakai kedua senar ini. Jadi aku akan kurangin Yonex dan juga kurangin Li-Ning N65. Jadi kalau kalian yang sudah follow channel KMP Badminton, kalian pasti tahu aku suka sekali dengan senar Li-Ning N65. Dan di sini aku mulai dari hari ini setelah aku review, aku bakalan lebih suka menggunakan kedua senar ini. Jadi jujur aja, dengan harga jujur aja ini ISO 66 dibanderol di angka Rp65.000 dan untuk JP 66 dari 100 ini dibanderol di angka Rp60.000 saja. Jadi untuk aku pribadi dengan harga Rp60.000 atau 60-an ribu, aku bisa bilang ini performanya mirip dengan harga yang 100 ribuan. Jadi aku pribadi kalau ada harga yang lebih murah dan bagus, kenapa aku harus pilih yang mahal? Oke, di sini kita akan bahas kedua senar ini bersama-sama, dimulai dari bahan material yang digunakan di bagian senarnya. Oke, untuk JP66 kalau aku kan kasih video foto close up-nya, jadi kalian bisa lihat. Kita akan bahas bagian core dari JP66 dari 100 dahulu. Tetra Heat Resistant and High Intensity Nano Braided Multifilament. Sedangkan untuk ISO 66 Carbon dari Haiqua Tetra Intelligent Nano Nylon Multifilament. Jadi kurang lebih sama di bagian core-nya. Sedangkan untuk bagian outer dari JP66 dari 100 Tetra Heat Resistant and High Intensity Nylon, dan untuk outer dari ISO 66 Carbon Tetra Nano Wrap Nylon plus Carbon. Jadi untuk yang ISO 66 ada ditambah sedikit karbonnya. Dan sedangkan kita akan lihat bagian coating dari senar ini. Untuk bagian coating kalau di JP66 dari 100 ini Tetra Compound Elastic Resin. Kalau di ISO 66 Carbon juga Synthetic Multifilament Resin, jadi sama-sama masih menggunakan resin. Dan yang paling penting di bagian ISO 66 Carbon ada dikasih special treatment, yaitu colornya dikasih black carbon only, yang membuat senarnya ini hanya ada di satu warna saja, di warna hitam karbon aja. Oke, jadi di sini aku sudah pasangkan ke salah satu raketku, yaitu Haiqua Smasher 9. Jadi buat kalian yang belum nonton hasil review jujurku mengenai Haiqua Smasher 9, kalian wajib nonton. Aku akan kasih link videonya di kotak deskripsi. Oke, sedangkan untuk JP66 100 ini ada banyak sekali varian. Nggak salah itu ada 5 varian warna, jadi aku lupa warnanya apa-apa aja. Tapi di sini aku sudah pasangkan ke salah satu raket andalanku yang sering ku pakai, yaitu RS Octagon 11 Mesh yang warna orange ini. Jadi di sini kedua raket ini sudah ku pasangkan ke salah satu step senarnya. Jadi untuk RS aku pasangkan JP. Untuk Smasher 9 aku pasangkan yang ISO 66 Carbon ini. Aku kan kasih kalian dengar hitting sound dari kedua raket ini dengan tarikan yang sama di angka 28-30 lbs yang JP66. Oke, ISO 66 Carbon dari raket Haiqua Smasher. Oke, kalian bisa bedain ya. Jadi di sini untuk RS Octagon 11 Mesh menggunakan 100 JP, aku berasa ini cenderung lebih garing ya suaranya. Kalian bisa dengar.
kan. Lebih garing tapi nggak tinggi. Sedangkan untuk ISO 66 karbon, kalian bisa dengar hitting sound-nya. Dia nggak gimana garing seperti senar JP dari 66 ini, tapi dia soundnya lebih nyentring, lebih tinggi aja dibanding yang JP66. Jadi ini perbedaan yang aku rasakan. Tapi kalau kalian merasa berbeda, kalian bisa tuliskan di kolom komentar apa sih pendapat dari hitting sound dari kedua senar ini. Oke, kita akan bahas ke performa dari senar ini menurut spesifikasi dari pabrikannya. Oke, untuk repulsion, kita akan bicara repulsion untuk JP66 ini tertera di angka 10. Wow. Jadi yang kurasakan untuk repulsion dari JP66 aku bisa bilang nggak sampai 10. Ini hanya 9 aja. Jadi aku pribadi aku kasih nilai 9. Sedangkan repulsion untuk ISO 66 karbon tertera di angka 10. Dan aku setuju sekali untuk senar ini. Jadi untuk repulsionnya aku bisa bilang ini 10. Ini maknyus sekali. Untuk nambah power ini enak sekali. Jadi untuk repulsion aku setuju di angka 10. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu durability pada 100 JP66. Tertera di angka 9. Jadi di sini raket RS Octagon 11 mesh ini sudah aku pakai di kurang lebih 2-3 minggu pemakaian. Jadi aku bisa bilang untuk durability yang aku lihat dari senarnya ini, aku bisa bilang ini masih cenderung bagus. Dan juga loss tension dari senar ini masih bagus ya. Jadi di sini nggak gimana cepat kendor untuk senar JP66 ini yang aku rasakan. Jadi untuk durability aku bisa bilang ini 9, ini masih oke. Sedangkan untuk ISO 66 karbon durability-nya ini di angka 8. Aku akan coba cek. Ini udah 1 minggu, kurang lebih 1 minggu aku pakai dan masih mulus ya, nggak ada bulu ataupun ada satu titik yang udah mulai putih. Dan juga ya moga-moga aja ini daya tahannya bagus. Dan di sini kalau lihat dari sekilas ini kalau di angka 8 aku juga setuju. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu hitting sound dari 100 JP66. Tertera di angka 10 dan aku jujur aja setuju dengan angka ini. Jadi untuk 10 aku bisa bilang ini bagus sekali. Kalian bisa dengar lagi. Oke, nyentring. Sedangkan untuk yang ISO 66 karbon dari Haiqua tertera di angka 10 juga. Oh, kalau 10 aku bisa bilang ini hanya di angka 9 aja. Ini versi KMP badminton. Jadi nggak segaring JP66 versi KMP badminton. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu shock absorption pada 100 JP66 yang sudah terpasang di RS Octagon 11 mesh ini di angka 10. Dan di sini aku juga setuju. Jadi yang aku rasakan untuk RS Octagon 11 mesh terpasang 100 JP66 ini tingkat getarannya atau getaran yang aku terima ketika aku melakukan pukulan smash aku berasa ini minim, sangat minim, malah aku bilang ini nggak ada getar sama sekali menggunakan senar JP66. Sedangkan untuk tingkat shock absorption pada ISO 66 karbon yang sudah terpasang ke raket Haiqua Smasher 9 ini di angka 8. Oke, di angka 8 di label dari ISO 66 karbon ini aku bisa bilang ini aku malah kasih nilai 9. Jadi untuk tingkat getaran yang aku terima ketika aku melakukan pukulan smash aku berasa ini super minim sekali. Walaupun raket ini cenderung ke raket murah atau bisa dibilang raket low end dari Haiqua, tapi ketika aku menggunakan senar ISO 66 karbon ini aku berasa tingkat getarannya jujur aja sangat minim. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu kontrol pada senar JP66 yang sudah terpasang di raket RS ini. Jadi nilainya di angka 9 dan aku setuju sekali dengan tingkat kontrol yang kurasakan untuk raket ini. Aku berasa ini super duper enak. Jadi untuk tingkat kekakuan yang kurasakan untuk senar JP66 yang sudah kupasangkan di raket RS ini, aku berasa untuk netting, untuk drop shot, untuk pukulan-pukulan akurasi ini berasa sangat nyaman sekali. Sangat-sangat setuju dengan nilai yang diberikan oleh 100 untuk senar ini. Sedangkan untuk tingkat kontrol pada senar ISO 66 karbon yang sudah kupasangkan ke Haiqua Smasher 9 ini tertera di angka 9, tapi yang aku rasakan aku bisa bilang ini hanya di angka 8 ataupun 8,5 aja. Jadi yang kurasakan untuk tingkat kontrolnya malah berasa ini full ke empuk, mirip sekali dengan senar 66 Ultimax dari Yonex. Jadi yang kurasakan senar ISO 66 karbon ini bisa aku komparasikan dengan 66 Ultimax yang harganya sangat-sangat mahal, bisa dibilang 2 kali lipat dengan ISO 66 karbon, tapi performa yang kurasakan untuk tingkat keempukan atau repulsion yang kurasakan untuk senar ini beneran sangat bantu power kita. Untuk kita yang kurang power atau kalian yang tangannya masih lemah, kalian bisa pertimbangkan ISO 66 karbon ini. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu tension hold pada senar 100 JP66 yang sudah kupasangkan ke raket RS Octagon 11 mesh ini yang diberikan nilai di angka 9. Jadi sekali lagi aku setuju dengan pihak 100 yang memberikan nilai tension hold-nya ini di angka 9 untuk senar JP66 ini. Jadi senar ini sudah kupakai di raket RS ini kurang lebih di
masuk ke 3 minggu pemakaian, dan aku bisa bilang untuk tingkat tensile hold atau tingkat kekendoran yang aku rasakan untuk senar ini masih berasa bagus sekali. Jadi aku berasa seperti pegang raket dengan tarikan 28 lbs saja. Jadi aku pribadi untuk tensile hold untuk senar JP66 ini aku sangat setuju untuk PR100. Oke, kita bahas ke tensile hold yang ada pada senar ISO 66 karbon dari Haikua ini. Tertera di angka 9. Oke, jadi raket ini sudah kupasangkan senar ini selama 1 minggu menuju ke 2 minggu, dan aku bisa bilang untuk tensile hold pada senar ini aku berasa 9, tapi aku bisa bilang ini di angka 8,5 aja. Jadi dikarenakan kemarin pertama-tama aku tarik dengan tarikan 28-30, tetapi di sini udah sedikit kendor. Jadi di sini sudah mulai sedikit kendor. Kalian bisa dengar hitting soundnya udah nggak gimana garing juga dibanding pertama kali aku nge-review raket ini. Oke, jadi untuk tensile hold pada senar Haikua ISO 66 aku kasih nilai di angka 8 ataupun 8,5 aja. Jadi di sini kita udah bahas secara performa yang diberikan oleh pihak produsennya ke senarnya. Jadi aku sudah bahas dan kita akan masuk ke review pemakaian untuk kedua raket ini. Let's go. Oke, kita langsung aja masuk ke review pemakaian. Oke, di sini kedua senar ini sudah ku test play di beberapa jadwal. Jadi untuk yang RS sudah masuk ke 3 minggu, yang Smasher udah masuk ke 2 minggu, dan aku bisa simpulkan kedua senar ini nyaman. Jadi aku bisa bilang kalian wajib coba, ataupun kalian mau coba senar di bawah 100.000 yang memiliki performa seperti atau mirip-mirip dengan senar-senar Yonex yang harganya di atas 100.000, kalian bisa pertimbangkan dua senar ini. Kalau ISO 66 ini aku bisa simpulkan, ISO 66 karbon ini bisa ku simpulkan atau ku setarakan dengan BG66 Ultimax dari Yonex. Kalau untuk yang JP66 dari 100 ini mirip sekali dengan Brilliant atau 66 Brilliant dari Yonex, tapi sedikit lebih kaku. Mirip-mirip dengan Nano G98, tapi secara performa masih kurang dibanding Nano G98. Jadi aku hanya bandingkan dengan Brilliant aja. Jadi kalau kalian mau, ataupun kalian yang suka dengan senar Brilliant, atau kalian senar andalannya itu adalah 66 Brilliant dengan harga yang cenderung lebih mahal dibanding yang JP66, kalian bisa coba-coba dan kalian buktikan sendiri. Sedangkan untuk ISO 66 ini, kalau kalian yang suka dengan senar yang empuk, kalian suka dengan senar yang bisa bantu power kalian atau nambahin power kalian dibuat lebih berpower lagi, kalian bisa pertimbangkan ISO 66 karbon ini. Kalau kalian suka dengan BG66 Ultimax dan kalian suka sekali dengan BG66 Ultimax, kan kalian sudah tahu harganya agak mahal di atas 100.000, dan kalian mau cari lebih hemat lagi, kalian bisa dukung produk lokal kita yaitu ISO 66 dari Haikua ini. Jadi jujur aja kedua senar ini aku bisa bilang ini jos, tergantung gaya permainan kalian. Kalau kalian yang suka senar yang cenderung ada powernya tapi kakunya dapat, kalian bisa pertimbangkan 100 JP66. Kalau kalian yang suka senar yang cenderung ke repulsion, full ke empuk, kalian bisa pertimbangkan ISO 66 karbon ini. Jadi di sini ada dua senar yang bisa bilang ini top recommendation dari KMP Badminton. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar kedua senar ini, jangan sungkan kalian tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu. Dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao. Salah beli raket. Ciao.